Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar lagi bahwa kajian Ustadz Syafiq berusaha dibubarkan oleh oknum Banser. Bahkan sampai dikejar-kejar di beberapa titik ya. Coba kita simak nih videonya. Ustadz Syafiq kembali mengisi kajian di Surabaya, tepatnya di hari Sabtu kemarin tanggal 3 Maret 2024. Alhamdulillah, beliau mengisi 4 jadwal kajian di 3 tempat berbeda dalam kurun waktu 1 hari. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, aman, terkendali biidnillahi ta'ala. Lo kok bisa? Iya, ini semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Loh, emangnya si oknum itu gak datang lagi buat bubarin kajian? Mereka datang lagi untuk bubarin kajian. Dan begini ceritanya. Kajian pertama Ustadz Syafiq dimulai dari ba'da subuh, beliau mengisi di daerah Ampel. Kemudian setelah itu beliau kembali ke hotel dan nanti akan kembali mengisi kajian di ballroom hotel mulai dari pagi sampai dengan menjelang siang. Kemudian beliau menuju ke daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Beliau mengisi ba'da asar dan ba'da maghrib di sana. Nah, kapan oknum ormas itu datang buat bubarin kajian? Saya dikabari sama salah satu teman saya yang ikut mendampingi Ustadz ke Surabaya. Beliau ngechat pada saat acara kajian di hotel. Dia mengatakan, si oknum ormas itu datang lagi. Akhirnya kami di sini panik semua. Panik. Kami memikirkan bagaimana kondisi Ustadz, bagaimana keselamatan Ustadz di sana. Kok bisa-bisanya mereka datang ke hotel untuk membubarkan kajian Ustadz di sana? Bahkan di hotel pun didatengin juga ya. Kemudian gak lama setelah itu teman saya memberi kabar lagi. Ternyata sepanjang kajian Ustadz Syafiq di Surabaya kemarin, Ustadz Syafiq didampingi oleh teman-teman dari perkumpulan orang Ambon. Masya Allah. Itu membuat saya dan kami semua yang ada di sini kemarin itu lega sekali. Kami akhirnya tidak terlalu kepikiran bagaimana keadaan Ustadz Syafiq di sana, bagaimana keamanan Ustadz Syafiq di sana. Ya, terima kasih buat perkumpulan orang Ambon yang ada di Surabaya. Malah justru saya pribadi lebih kepikiran kepada si oknum ormas ini. Aduh, saya berpikir gimana nanti nih kalau ternyata mereka bertemu dengan perkumpulan orang Ambon ini. Waduh, bisa habis mereka. Yang jaga Ustadz Ambon-Ambon, Pak. Ambon. Tapi alhamdulillah, singkat cerita, ketika mereka datang ke hotel itu tidak ada perkumpulan orang Ambon di hotel itu karena mereka sedang istirahat. Akhirnya mereka berdiskusi dengan pihak hotel. Kemudian ada panitia dari ibu-ibu, karena pengajian di hotel ini khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk muslimat. Jadi nggak ada ikhwannya sama sekali. Panitianya pun ibu-ibu. Makanya mereka akhirnya berdiskusi dengan emak-emak di sana. Ya kalah telak lah mereka. Akhirnya mereka nggak bisa berkutik. Kajian berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu lanjut ke acara berikutnya, kajian di daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Mereka datang lagi. Si oknum ormas ini datang lagi ke kajian itu. Entah berkoordinasi apa dengan panitia, intinya tetap sama, yaitu ingin membubarkan kajian Ustadz Syafiq. Ba'da asar adalah kajian muslimat, khusus untuk ibu-ibu lagi. Sedangkan kajian yang terbuka untuk umum baru nanti ba'da maghrib. Mereka sudah datang sejak ba'da asar. Kemudian berada di satu ruangan, berkali-kali berdiskusi dengan panitia. Dan qadarullah ternyata kajian tetap lanjut berjalan. Sampai dengan malam hari pun seperti itu. Nah, teman-teman dari perkumpulan Ambon itu sudah bersiap siaga ketika kajian di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu. Namun ternyata yang melakukan pengamanan di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu bukan teman-teman dari perkumpulan Ambon, melainkan dari TNI AL. Jadi Mantap. ada teman yang mendapatkan informasi bahwa salah seorang dari TNI AL itu sudah mengatakan terhadap oknum-oknum ormas ini tadi, mengatakan bahwa di sini bukan daerah kalian, di sini wilayah kami, TNI AL.
Jadi jangan sampai ada yang mencoba bikin keributan di sini kalau nggak mau ditindak sama kami TNI AL yang ada di sini. Jadi jangan pernah pesimis teman-teman, kalaupun kita tidak diterima di satu tempat, mungkin ada tempat-tempat yang lain yang masih mau menerima kita. Yang penting kita tetap menebarkan manfaat, kita tetap tebarkan kebaikan, kita tetap dakwahkan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Barakallahu fikum. Itu sama-sama saudara ribut. Sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak sama juga Allahu Akbar. Lo memang saduluran gitu kan. Ini saduluran semua. Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal, persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang, istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Haru pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar.